Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kami kelompok kelompok dari kelas IK 2C akan mempresentasikan proyek dari hasil analisa dataset uh, air flight, flight delay, airline flight delays. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Muhammad Fakir Ardiansyah dengan NIM 3342426. Lalu saya Dimas Seripabowo dengan NIM 334242207. Baik, mungkin saya akan langsung jelaskan dulu. Jadi untuk pertama dari proyek analisa kami menginstal PySpark terlebih dahulu dan mengimport beberapa library utama kami yang kami akan gunakan seperti Pandas, Matplotlib, dan Seabird. Kemudian kami menginisialisasi Spark. Lalu untuk dataset kami menyimpan di Drive. Nah untuk proyek dan dataset kami menggunakan airline flight delays. Nah untuk latar belakangnya di mana di industri penerbangan saat ini merupakan salah satu sektor transportasi paling kompleks dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap ketepatan waktu operasional. Keterlambatan penerbangan tidak hanya merugikan penumpang dari segi waktu, tapi juga menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi maskapai penerbangan akibat pemblokan biaya peroperasional dan logistik. Nah, untuk masalah dalam proyek analisa kami, ini adalah besarnya volume data penerbangan harian yang sulit dianalisis secara konvensional. Oleh karena itu, kami menggunakan APS Spark untuk mengolah data dalam skala besar guna mengidentifikasi pola perlambatan. Lalu ada beberapa pertanyaan yang kami akan selesaikan. Yang pertama adalah maskapai mana saja yang memiliki rata-rata keterlambatan departure delay atau tertinggi dan terendah. Kemudian pada jam berapa keterlambatan paling sering terjadi dalam satu hari? Lalu apakah kita dapat membangun model klasifikasi untuk memprediksi apakah sebuah penerbangan akan mengalami keterlambatan lebih dari 15 menit berdasarkan fitur waktu, maskapai, dan jarak. Untuk dataset, saya akan menjelaskan dalam singkat saja. Kami mengambil dari Kaggle, yaitu Airline Flight Delays, di mana datanya adalah data penerbangan Amerika Serikat tahun 2015. Jumlah record datanya ada sekitar 5,8 juta record baris. Beberapa fitur utama ada Mount, Day, Airline, Origin, Airport. Lalu untuk eh, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Fakih. Saya akan melanjutkan penjelasan untuk sel pertama ini. Nah, langkah pertama dan yang paling krusial dalam Big Data adalah memastikan koneksi ke sumber data. Nah, di baris awal ini saya mendefinisikan variabel path yang mengarah ke folder Google Drive untuk kami masing-masing dan di sini mengarah ke drive saya yaitu Dimas. Lalu selanjutnya kenapa saya tambahkan perintah ls di situ? Itu adalah langkah diagnostik. Sebelum kita minta Spark membaca data, kita harus pastikan dulu filenya benar-benar ada dan terdeteksi oleh sistem. Nah, kalau outputnya sudah muncul daftar file seperti di bawah ini di outputnya, flag CSV dan lain-lain, berarti kita bisa lanjut. Selanjutnya, kita melakukan proses proses memuat data ke dalam memori Spark. Kami menggunakan invert schema true agar Spark otomatis mengenali nama kolom angka dan mana kolom teks. Jadi kita tidak perlu didefinisikan satu persatu. Di sini ada 4 dataset yang kita load, yaitu yang pertama adalah DF Flight. Ini tabel transaksi utama yang berisi jutaan jadwal penerbangan. Lalu yang kedua DF Airless dan DF Airports. Ini adalah tabel dimensi atau referensi untuk menerjemahkan kode maskapai dan bandara. Dan yang terakhir adalah DF Cancel untuk referensi kode pembatalan. Bisa dilihat di output di bawah tabel count, jumlah baris data penerbangannya mencapai 5,8 juta seperti yang dibilang oleh teman saya tadi, yang membuktikan bahwa volume data yang kita olah benar-benar masuk kategori big data. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk proses selanjutnya adalah cleaning data, mana kami melakukan menghapus baris dengan delay kosong atau nol, karena data tersebut akan tidak saya perbaiki, lalu melakukan filter, di mana hanya data penerbangan yang tidak dibatalkan, lalu juga menghapus data-data duplikasi, di mana setelah di cleaning, data menunjukkan jumlahnya adalah 5.714.008 baris data. Selanjutnya, teman saya. Lalu selanjutnya
Data mentah tadi masih sulit diproses dan dipahami karena penuh dengan kode singkatnya. Nah, di sel ini saya melakukan proses data enrichment melalui teknik left join. Pertama, tabel flag saya gabungkan dengan airlines berdasarkan kodenya. Tujuannya agar kita mendapat kolom airline name yang jelas seperti delta dan lain-lain. Bukan cuma kode DL atau UE. Oke, yang kedua adalah hal yang sama saya lakukan untuk bandara asal atau origin airport. Setelah data lengkap, saya melakukan fitur engineering atau pembuatan fitur baru untuk machine learning. Saya membuat deep hour kalau waktu data asli formatnya integer gabungan yang di datanya tertulis 1530, saya ekstrak depannya saja menjadi jam 15 atau 3 sore. Bagikannya pola trafik penerbangan itu sangat bergantung pada jam. Jam sibuk sore hari pasti beda risikonya dengan jam sepi pagi hari. Lalu yang diubah kedua adalah is delay. Kita harus tegas mendefinisikan apa itu delay. Di sini saya buat aturan jika terlambat lebih dari 15 menit, maka nilainya satu, yaitu targetnya mengalami delay. Dan jika kurang dari itu, nilainya adalah nol. Kolom inilah yang nanti akan ditebak oleh mesin. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan memvisualisasikan dari data eksplorasi kami. Mana adalah visualisasi data delay per jam, di mana ini akan menjawab pertanyaan dari kedua, yaitu pada jam berapa keterlambatan paling sering terjadi dalam satu hari. Di mana dalam hasil visualisasinya menunjukkan bahwa pada jam sekitar 15 sampai 20 ini adalah tren dengan jumlah penerbangan delay yang paling banyak. Kemudian untuk visualisasi kedua yaitu delay per hari dalam seminggu. Nah, di visualisasi ini menunjukkan hari Jumat, eh, hari Sabtu itu adalah rasio delay paling rendah timbang 7 hari lainnya. Sementara untuk Senin dan juga Kamis adalah rasio delay tertinggi. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Pak. Untuk sel selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, di sini saya melakukan agresi atau melakukan apa ya, validasi bisnis lewat visual. Saya kelompokkan data berdasarkan nama maskapai, lalu saya hitung rata-rata waktu keterlambatannya dalam menit. Nah, bisa dilihat di outputnya, di grafiknya. Hasilnya, grafik ini saya urutkan secara descending. Maskapai yang barnya paling panjang di atas adalah maskapai dengan rata-rata delay tertinggi. Sementara yang di bawah adalah yang paling tepat waktu, yang Hawaii. Insight ini validasi penting, yaitu jenis maskapai memang faktor penentu delay, sehingga variabel airline wajib kita masukkan ke dalam model prediksi nanti. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya lagi. Baik, untuk selanjutnya, di mana kami langsung menghitung rasio untuk balancing data tersebut dengan menggunakan rumus bobot. Jika delay, maka akan memberikan bobot yang lebih tinggi. Kemudian saya juga melakukan string indexer dan vector assembler. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk sel selanjutnya akan saya jelaskan lagi di mana sekarang kita masuk ke otak dari proyek ini, yaitu Machine Learning Modeling. Algoritma yang kami pilih adalah Gradient Boss Tree atau GPT Classifier. Kenapa GPT? Karena algoritma ini bekerja dengan cara membangun banyak pohon keputusan secara bertahap, di mana pohon berikutnya memperbaiki kesalahan pohon sebelumnya. Ini sangat ampuh untuk data yang kompleks dan tidak seimbang seperti data penerbangan. Namun, kami melakukan satu teknik advance di sini, yaitu threshold tunning. Secara default, model akan memprediksi delay jika probabilitasnya di atas 50% atau 0,5. Tapi dalam kasus ini, saya mencoba menggeser ambang batasnya menjadi 0,6 atau 60% menggunakan fungsi custom threshold. Nah, filosofinya kita ingin model kita lebih konservatif atau lebih yakin dulu sebelum menuduh sebuah pesawat akan delay dengan menaikkan threshold, yaitu kita naikkan dari 0,5 ke 0,6. Kami kita berharap prediksi yang keluar benar-benar akurat atau high precision. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik. Selanjutnya kami melakukan evaluasi model dengan parameter Oh, yang kami apa gunakan itu? adalah akurasi, precision, recall, F1 score, dan AUC. Akurasi untuk menghitung akurasi keseluruhan, precision untuk menilai ketepatan Hmm. prediksi dari model, recall untuk melakukan menilai kemampuan dari model untuk mendeteksi delay, F1 score untuk menghitung keseimbangan precision dan recall, dan AUC adalah area user RUC. Terlihat dari hasil evaluasi model GPT classifier, akurasi menunjukkan 0,5954 dengan precision 0,77, recall 0,59, F1 score 0,64, dan AUC 0,67. Dari secara akurasi, model ini menunjukkan kurang dalam menebak delay dari penerbangan. Namun dari ketepatan untuk memprediksi delay, model ini lebih baik dengan menunjukkan skor hampir 0,8. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Nah, setelah model dilatih dan dituning, kita harus mengajinya secara objektif. Nah, di sel ini saya menghitung performa model menggunakan 4 metrik standar, yaitu yang pertama akurasi, seberapa sering model menebak benar secara keseluruhan. Yang kedua precision, dari semua pesawat yang diprediksi delay, berapa persen yang benar delay. Lalu model yang ketiga adalah recall, dari semua kejadian delay nyata di lapangan, berapa persen yang berhasil dideteksi oleh alat ini. Lalu yang terakhir adalah AUC, Area Under Curve, yaitu nilai performa model secara umum dalam membedakan kelas delay dan tidak delay. Di sini saya menampilkan output angka untuk model awal dan model setelah tanding agar kita bisa membandingkan efek dari perubahan threshold tadi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, setelah itu kami memilih dari banyak fitur tersebut, mengekstrak fitur importance dari model GPT classifier tersebut, di mana kami mendapatkan nama-nama fitur yang digunakan oleh vektor sebelah tadi, yaitu Automaton Mount, Day of Week, Departure Hour, Distance, dan Airline Index. Kami juga membuat pandas data frame untuk melakukan visualisasinya dan mengurutkannya berdasarkan importance secara menurun. Kemudian hasil visualisasinya adalah berikut, di mana Departure Hour menunjukkan fitur paling penting, diikuti Airline Index, Month, dan Day of the Week, dan Distance. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk yang terakhir, untuk mempermudah pengambilan keputusan, saya visualisasikan perbandingan kedua model tadi. Outputnya, tolong, oke. Di outputnya, grafik ini, nah, grafik ini membandingkan 5 metrik sekaligus, yaitu warna merah dan warna biru, mewakili model awal dan warna merahnya mewakili model setelah tanding threshold. Dari grafik ini kita bisa menyimpulkan apakah strategi menaikkan threshold tadi berhasil meningkatkan precision model tanpa mengorbankan recall terlalu banyak. Hasil visualisasi inilah yang menjadi dasar kesimpulan akhir proyek kami bahwa model GPT dengan parameter yang tepat dapat menjadi alat bantu yang andal bagi maskapai. Oke, itu saja presentasi dari kelompok kami. Untuk penutupannya akan ditutup oleh teman saya. Baik, untuk penutupannya saya juga kami memberikan contoh untuk confusion matrix dari model tadi, model yang sudah dievaluasi sebelumnya, dan berikut untuk hasil confusion matrixnya. Nah, mungkin dari itu saja, dari presentasi penjelasan proyek analisa data airline flight delays kami. Apabila ada kesalahan dalam presentasi, ucapan, dan tindakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Nah, cara mati recordnya piye? Oh iya. Nah, 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 dipotong nah. ya. Wes, wes.